Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mencoba menjelaskan mengenai bagaimana sih meningkatkan pembelajaran dengan video, yang mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh dosen kami, Ibu Herlina Ike Oktaviani, SPD, MPD. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 6 orang, yaitu Salwa Gaisa Mailavia, Sultana Aribah Hasna, Umarul Faruq Mashhur, Wafika Nurma Kamila, Yosela Ananda Kusuma, dan Zalfa Akila. Baiklah, untuk tidak memperlama atau memperpanjang waktu, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu apa sih pentingnya literasi video yang dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Gaitsa Mailavia. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi literasi video dan 5 konsep inti melihat dan menghasilkan video. Yang pertama adalah definisi literasi video. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, video itu apa sih? Video merupakan format media elektronik yang menggunakan gambar bergerak untuk menyajikan pesan. Jadi, literasi video merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengonsumsi atau melihat video secara bermakna serta menghasilkan video. Literasi video ini sangat penting di abad ke-21. Mengapa? Karena di abad ke-21 ini, setiap individu tidak cukup hanya dapat membaca kata cetak, namun juga membutuhkan kemampuan untuk kritis menafsirkan gambar dari budaya multimedia. Berikutnya adalah 5 konsep inti melihat dan menghasilkan video. Konsep inti melihat video yang pertama adalah siapa yang membuat pesan ini. Yang kedua, teknik kreatif apa yang digunakan untuk menarik perhatian. Jadi, teknik kreatif apa sih yang digunakan oleh si pembuat pesan ini untuk menarik perhatian audiensnya. Yang ketiga, bagaimana berbagai orang memahami pesan ini secara berbeda. Yang keempat, nilai, gaya hidup, dan sudut pandang apa yang dipresentasikan. Yang kelima, apa tujuan pesan tersebut. Selanjutnya adalah konsep inti menghasilkan video. Yang pertama, apa yang akan ditulis atau pesan apa yang akan ditulis. Yang kedua, apakah pesan tersebut mencerminkan pemahaman dalam format, kreativitas, dan teknologi. Yang ketiga, apakah pesan ini menarik bagi audiens. Yang keempat, apakah secara jelas dan konsisten membingkai nilai, gaya hidup, dan sudut pandang dalam pesan saya. Yang kelima, apakah saya sudah mengkomunikasikan tujuan saya secara efektif. Jenis video pendidikan. Pada umumnya, video pendidikan dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama video dokumenter, yang kedua adalah video miniseri, yang ketiga adalah mendongeng, dan yang keempat adalah video dramatisasi. Saya akan mencoba menjelaskan yang pertama, yaitu video mengenai dokumenter. Video dokumenter merupakan media utama untuk mendokumentasikan peristiwa aktual atau yang diperankan kembali dan membawanya ke dalam kelas. Video dokumenter ini membahas fakta, bukan fiksi atau versi fakta yang difinalisasi. Film dokumenter juga berusaha untuk menggambarkan dasar dari kisah nyata tentang situasi dan orang yang fakta juga. Baiklah, saya akan menjelaskan miniseri. Miniseri merupakan film dokumenter tentang masa kritis dalam sejarah program-program seperti acara khusus yang menawarkan film dokumenter yang luar biasa dalam sains ataupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu video mendongeng. Mendongeng ini merupakan cerita yang menghibur dan juga informatif. Cerita dapat dimasukkan ke dalam instruksi melalui video seperti serial video cerita aktik dan juga video anak-anak. Mendongeng juga merupakan keterampilan penting dalam pendidikan untuk dikembangkan kepada siswa dari segala usia. Video storytelling memungkinkan siswa untuk menjadi kreatif sambil mengembangkan
minat baca dan menulisnya, dan literasi visual serta produksi video keterampilan yang dengan tujuannya untuk mengajari siswa itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu video dramatisasi atau drama. Video ini memiliki kekuatan untuk membuat siswa terpesona saat adanya sebuah drama terbentang di depan mata mereka, di mana dengan suguhan sastra dan juga visual dapat mempelajari mereka dan memasuki melalui perasaan dan jiwa mereka. Kecepatan belajar siswa membandingkan dan kontras perbedaan antara teks dan video ini dapat dilakukan di dalam video dramatisasi. Video dramatisasi ini mengkombinasikan fiksi dan juga fakta untuk mendramatisasi sebuah peristiwa sejarah dan juga merupakan tempat yang sangat baik untuk membangun karakter positif dari siswa dan juga sikap siswa yang di berbagai bidang seperti multikulturalisme, disabilitas, harga diri, dan kerjasama. Atribut video. Kebanyakan dari kita menganggap video sebagai media yang dirancang untuk menghasilkan gambaran realistis dari dunia di sekitar kita. Kita cenderung lupa bahwa atribut dasar video adalah kemampuan untuk memanipulasi waktu dan perspektif ruang. 3 atribut video yaitu manipulasi, ruang dan waktu, penggunaan animasi, dan konvensi video. Ketiga atribut tersebut tidak hanya memberikan tujuan yang dramatis dan kreatif, tetapi juga memiliki dampak yang penting untuk pengajaran. Ruang dan waktu. Manipulasi waktu, yaitu video memungkinkan kita untuk menambah atau mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengamati suatu peristiwa. Contoh kecilnya, kita membutuhkan waktu yang lama untuk dapat melihat proses pembangunan jalan raya, tapi dengan video kita dapat mengubahnya menjadi hanya beberapa menit saja. Video juga dapat menghapus segmen waktu, misalnya, mungkin sudah tidak asing lagi dengan rangkaian kejadian yang menghilang secara perlahan dan menghilang pula pada hari berikutnya, seperti pergantian hari. Waktu telah mengambilnya dari rangkaian kejadian tersebut, tapi kita tahu bahwa malam-malam berlalu meskipun kita tidak sadar telah mengalaminya. Video juga dapat melakukan kompresi waktu. Video dapat menekan waktu untuk mengamati sebuah peristiwa. Kita dapat melihat proses bunga yang mekar atau bintang yang melesat di langit pada malam hari. Hal ini disebut time lapse. Dengan video kita dapat mengatur motion atau gerakan waktu. Video juga dapat melakukan perluasan waktu. Waktu diperluas dengan video melalui teknik yang disebut dengan slow motion atau gerak lambat. Beberapa peristiwa terjadi terlalu cepat untuk dilihat dengan mata. Misalnya seekor katak menangkap seekor serangga terlalu cepat untuk diamati oleh mata manusia. Dengan video kita dapat memperlambat gerak sehingga kita dapat mengamati prosesnya. Manipulasi ruang. Video memungkinkan kita untuk melihat fenomena jarak yang sangat dekat atau dari jarak yang sangat jauh. Kita dapat melihat bumi dari pesawat ulang-alik dengan tampilan makro dan dapat mengamati pembelahan sel di bawah mikroskop dengan tampilan mikro. Teknik ini sering digunakan dalam berita acara di mana satu reporter berada di stasiun sementara yang lain berada di tempat kejadian. Bahkan seringkali terjadi di negara yang berbeda. Yaitu animasi. Manipulasi ruang dan waktu dapat dilakukan dengan animasi. Proses ini melibatkan teknik yang berbeda yang memanfaatkan persistent of vision untuk memberikan gerakan pada benda mati. Animasi pada dasarnya terdiri dari serangkaian foto, gambar atau gambar komputer dari perpindahan kecil sebuah objek atau gambar. Benda itu ditampilkan dalam satu bingkai, kemudian digerakkan dalam jarak yang pendek dan ditampilkan kembali, kemudian dipindahkan, lalu ditampilkan kembali, dan seterusnya. Benda tersebut saat dilihat akan tampak bergerak terus-menerus melalui ruang. Dengan evolusi yang berkelanjutan, perangkat lunak komputer dapat memanipulasi gambar, yaitu konvensi video. Perangkat video dan teknik manipulasi waktu dan ruang menerapkan apa yang bagi kebanyakan dari kita mudah diterapkan dalam suatu konvensi. Kita tahu bahwa seorang atlet yang melompat dan terhenti di udara tidak benar-benar membeku di angkasa. Bagaimanapun harus diingat bahwa kemampuan untuk memahami video konvensi adalah keterampilan yang diperoleh. Kita hanya tahu sedikit tentang kapan dan bagaimana anak-anak belajar memahami manipulasi video terhadap realitas. Untuk itu masih banyak penelitian tentang masalah tersebut yang masih harus dilakukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosela Ananda Kusuma dari Offering A2B jurusan Teknologi Pendidikan akan menjelaskan perbandingan video digital versus format analog. Video digital itu di dalamnya terdapat proses perekaman menggunakan sensor komputer dan kamera digital. Hasil proses perekamannya yaitu dalam bentuk file atau data. Format digital itu DVD, Blu-ray disc, logo BD, video berbasis komputer, video internet, video terkompresi, dan video streaming. Cara penyimpanan data digital lebih efisien dan lebih aman. Sedangkan format analog berada di dalam video analog. Format analog yaitu VHS, SVHS, Beta, HI8, Mini DV, kaset, layar besar, TV atau proyektor digital terhubung ke VCR. Cara penyimpanannya dalam jangka waktu yang lama dan terjadi perubahan suhu ruangan tentunya akan merusak dan berjamur. Proses perekamannya menggunakan film atau lebih dikenal dengan kaset video. Hasil proses perekamannya yaitu dalam bentuk kaset video. Yang keenam yaitu proses memilih dan mengevaluasi dari video media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu kriteria-kriteria apa untuk memilih dan mengevaluasi video media pembelajaran tersebut. Yang pertama itu kriterianya adalah kesesuaian. Kesesuaian ini maksudnya adalah jika pelajarannya pada saat itu yaitu belajar tentang memasak, maka video media pembelajarannya harus sesuai, yaitu menunjukkan bagaimana cara memasak. Yang kedua, tingkat kesulitan. Biasanya ditemukan di beberapa modul yang bekas fotokopian. Di situ sebagai pelajar juga saya tahu kalau misalnya ada gambar atau ada tulisan yang nggak sesuai. Dari situ guru harus bisa ngejelasin dengan medianya sendiri. Yang ketiga yaitu biaya. Biaya itu menjadi persoalan yang cukup rumit dan cukup penting untuk diperhatikan karena sebenarnya media pembelajaran itu bukan harus yang mahal, karena banyak banget media pembelajaran yang mahal tapi nggak ngasih manfaat apa-apa untuk pelajarnya. Maka dari itu, pilihlah media pembelajaran yang relatif murah tapi manfaatnya banyak untuk belajar. Yang keempat, ketersediaan. Ketersediaan di sini maksudnya, misal seorang guru ingin menjelaskan tentang bagaimana menyalakan komputer, tetapi media pembelajaran komputernya tidak ada di sekolah itu, maka ketersediaan akan objek yang dijelaskan dalam media pembelajaran dan ketersediaan media pembelajarannya pun penting untuk diperhatikan. Yang terakhir yaitu kualitas teknis. Kualitas teknis itu di mana suatu media pembelajaran atau video media pembelajaran itu bisa secara efektif menjelaskan kepada para peserta didik dengan baik dan benar. Lalu dalam proses memilih dan proses mengevaluasi video media pembelajaran itu ada tipsnya. Yang pertama itu menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Yang kedua, keterjangkauan dalam pembiayaan. Yang ketiga, ketersediaan hardware untuk media pembelajaran video tersebut. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Dan yang terakhir, kemudahan pemanfaatan media pembelajaran tersebut. Proses memilih dan proses mengevaluasi juga ada prosedurnya. Yang pertama itu prosedur yang disebut dengan model flowchart. Yang kedua, model matrik, dan yang terakhir model checklist. Yang ketujuh, teknik untuk produksi video oleh siswa dan guru. Di sini kita harus memperhatikan beberapa poin penting. Yang pertama itu ada tipe materi. Nah, biasanya untuk media pembelajaran video ini digunakan untuk materi-materi yang membutuhkan alur dan proses tertentu. Contohnya seperti sejarah perang, terus cara membuat vas bunga, cara melukis, dan lain-lain. Terus yang kedua itu adalah durasi waktu. Kenapa harus diperhatikan? Karena kita harus bedain juga nih, apa bedanya film sama video. Karena di dalam pembelajaran itu ada durasi waktunya,
Biasanya untuk film itu durasinya 2-3,5 jam. Tapi kalau untuk video itu cukup 20-40 menit. Selanjutnya, format sajian video. Format sajian video itu biasanya itu terdiri dari format dialog ditambah dengan unsur dramatiknya lebih banyak. Terus yang keempat yaitu ketentuan teknis. Nah, dalam persiapan membuat video tentunya ada kebutuhan teknisnya dong, yaitu nggak terlepas dari teknik pengambilan gambar atau angle, terus ada lighting, pencahayaan, terus ada editing, sama ada suara atau sound. Nah, terus yang terakhir itu penggunaan sound effect. Kenapa sound effect itu diperlukan? Karena dengan menambahkan sound effect dengan tepat dan enak didengar oleh para peserta didik, itu nantinya videonya akan lebih menarik untuk dilihat. Seperti yang kita ketahui, video pembelajaran itu dapat dihasilkan dari kegiatan produksi video. Nah, untuk produksi video ini ada prosedurnya. Jadi kalau secara garis besar itu terdapat 3, yaitu ada pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Pra-produksi itu kegiatan awal sebelum kegiatan inti berupa pengambilan gambar dimulai. Nah, biasanya hasil dari pra-produksi itu menghasilkan naskahnya yang nantinya bakal jadi pedoman untuk si pemainnya, untuk editornya, untuk sutradaranya, untuk kameramennya, bahkan sampai si pencatat adegannya. Nah, dalam kegiatan pengeditan video, keberadaan naskah juga diperlukan terutama untuk video-video yang emang udah terprogram. Dalam kegiatan produksi dilakukan proses pengambilan gambar atau yang sering disebut dengan shooting video. Kegiatan lain yaitu dengan perekaman suara atau recording audio. Nah, di situ dalam kegiatan syuting beberapa hal teknis yang terlibat adalah penguasaan kamera, angle, pengaturan cahaya, lighting, dan pengaturan suara, sound. Itu semua udah disebutin sebelumnya dari kriteria-kriteria yang harus diperhatikan oleh siswa dan guru dalam memproduksi video. Meningkatkan pembelajaran dengan video. Sifat video yang beraneka segi menjadikan video sebagai sumber pendidikan yang sangat baik untuk memperluas pembelajaran siswa dalam 4 domain utama, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dan interpersonal. Dalam domain kognitif, peserta didik dapat mengamati reka ulang dramatis dari peristiwa sejarah dan aktual, serta rekaman dari peristiwa yang lebih baru, warna, suara, serta gerakan. Dalam domain afektif, jika ada unsur emosi atau keinginan untuk belajar afektif, video biasanya bekerja dengan baik. Modal peran dan pesan dramatis dalam video dapat mempengaruhi sikap. Karena potensinya yang besar untuk menimbulkan dampak emosional, video juga dapat berguna untuk membentuk sikap pribadi dan sosial. Dalam domain psikomotor, video sangat bagus untuk menunjukkan proses yang melibatkan penggunaan keterampilan motorik. Misalnya, ada video pendidikan pendek berjudul Kolonial Cooper yang memperlihatkan bagaimana seorang pengrajin abad ke-18 membuat tong di Kolonial Williamsburg. Dalam domain interpersonal, dengan melihat program video bersama, kelompok pelajar yang beragam dapat membangun dasar pengalaman yang sama sebagai katalisator untuk diskusi. Ketika siswa mempelajari keterampilan interpersonal, seperti berurusan dengan resolusi konflik atau hubungan teman sebaya, biasanya mereka mengamati perilaku orang lain di video untuk demonstrasi dan analisis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah dan silafnya dan kekurangannya, kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.